Saya cerita sedikit tentang ibadatu hadil ummah. Nanti saya bacakan teksnya. Di antara kebaikan umat ini adalah jalan-jalan itu termasuk ibadah. Makanya sering ada ayat fasiru fil ardi. Jadi supaya sering jalan-jalan. Jadi ini sudah jalan-jalan masih nyari apa? Nafkah. Kadang-kadang ya dapat macam-macam. Yang soleh ya dapat ibadah, yang enggak soleh ya dapat macam-macam. Tapi saya cerita yang soleh lah, yang enggak soleh itu enggak boleh dibicarakan itu ya. Ya. Saya ini lama di Jogja, ya tahulah kelakuannya orang-orang yang baik maupun yang setengah baik sampai. Ya semoga yang baik dilipat gandakan pahalanya, yang enggak baik diampuni. Tapi saya cerita sedikit. Di fikih kita, di kajian-kajian fikih kita memang ada istilah ini harus didengar karena ini ngaji dan sama status kita sama. Al-wasiyah ila ta'ah ya ta'ah, terus al-wasilah ilal maksiyah ya maksiyah. Jadi kalau kita jadi perangkat taat ya ibadah, kalau jadi perangkat maksiat juga maksiat. Sehingga di ilmu medis maupun di jasa online atau ojek atau apa, misalnya pertanyaannya kita pekerja paket profesional boleh ndak ngantarkan paket narkoba? Ya jawabannya tentu ndak boleh, karena bukan masalah pekerjaannya, tapi yang diantar adalah sesuatu yang haram. Begitu juga boleh nggak ketika ada lelaki hidung belang tanya tempat mesum, kalau kamu menunjukkan berarti kan ikut berkontribusi. Ya kamu bisa meneruskan gimana hukumnya mengantar gitu misalnya. Nah kiai juga sama sebetulnya, kiai juga bisa dimanfaatkan orang yang macam-macam untuk kekuatan yang macam-macam. Jadi hukum ini sama, kamu tidak usah tersinggung. Kalau di fikih biasanya disebutkan menjual pedang pada begal juga enggak boleh karena digunakan yang tidak baik. Begitu juga misalnya apapun profesionalitas kita, misalnya paket, kita nganter ke paket yang apa? Paket ganja. Fikih ini harus kamu ketahui dulu sehingga hukum turunannya, ingat Allah misalnya, ini bisa kena. Kita tidak boleh ingat Allah dalam keadaan maksiat yang enggak diridani Allah. Karena mau tidak mau fikih ini hukum dasar. Sholat pun bisa kena semprit. Misalnya kita sholat karena tugas, bukan karena lillahi ta'ala. Makanya dulu itu ada guyonan Mas Wahyu itu. Ada imam dari masjid besar di negara sebelah. Tidak perlu saya sebutkan negaranya. Itu cerita, imamnya itu digaji 100 juta per bulan. Datang ke Surabaya gitu. Muadzinnya itu digaji 75 juta. Keren. Terus ngerti imam di Indonesia naik ontel, sudah watok naik ontel, nggak ada yang gaji, musolanya jelek, terus ada jepit, ada dia kerasan di musola karena sering dimaki-maki istrinya, ada. Jadi itikafnya itu ya sambil menghindar, bukan, makanya banyak masjid Indonesia itu banyak yang itikaf karena di rumah ada betah, sudah diomelin nggak ada AC-nya, sekarang masjid banyak AC-nya kan. Kamar mandinya juga gitu, di rumah sama di masjid bagus. Di masjid. Makanya pengurus masjid yang daerah-daerah sini sering cerita ke kita, kudune ngising ning omah Gus, mlayune maro masjid karena itu cerita. Indonesia itu negara yang enggak bener ya. Imam dan muadzin tidak digaji. Terus dia cerita-cerita kebaikan negaranya dan buruknya negara kita. Lama-lama kiai itu mangkel. Kiai Indonesia itu kan cerdas-cerdas, meskipun jarang yang kaya tapi cerdas-cerdas. Dia muji negara. Lama kalahnya itu dibeginiin sama Kiai Indonesia. Makanya kamu sholat terus ya, takut potong gaji. Artinya kalau dia jadi imam karena digaji, efeknya adalah dia kalau bolos tuh takut nanti kan dipotong gaji. Lama-lama kalau sering bolos di PHK gitu. Artinya luar biasa Indonesia, imam tuh tidak ada yang gaji tapi semuanya sholat istiqomah. Berarti kita ini top, datang ke masjid jadi imam tanpa ada yang gaji. Top mana? Top Indonesia. Semenjak itu si imam ini tidak pernah cerita kebaikan negaranya karena gaji imam. Indonesia dalam bernegara selalu begitu.
Ketika kita tidak punya solusi transportasi, ada saja pihak-pihak swasta atau investor yang ingin menanamkan modal di investasi Grab dan sebagainya. Tapi saya tetap sebagai kiai mengingatkan status hukum fikihnya. Kenapa saya harus cerita itu? Karena fikih ini harus selesai dulu. Saya ulang lagi, fikih ini harus selesai dulu. Misalnya nganterin orang yang mau transaksi narkoba atau transaksi maksiat, atau tapi yang yakin. Kalau tidak yakin memang tidak haram. Tapi kalau yakin itu memang kamu tahu benar-benar iyalah kira-kira gitu. Supaya taat itu ada di semua kehidupan. Sehingga nanti Indonesia kalau semuanya begini kan, yang cari sarana maksiat itu bahkan sekedar transportasi aja susah karena semuanya tidak mau misalnya. Paket juga gitu, yang mau mengedarkan narkoba kesulitan karena semua yang jasa paket tidak mau gitu. Begitu seterusnya, sehingga negara ini kita bantu bahwa awal ketidakbaikan di semua negara itu pasti karena maksiat. Maksiat itu mengganggu. Orang geger sama istri ya karena maksiat. Terus banyak kecelakaan itu rata-rata kata Pak Polisi juga karena maksiat. Jadi orang overdosis atau dalam keadaan mabuk nyupir. Terbesar kecelakaan itu jarang karena ngantuk. Terbesar masih karena pengaruh apa? Narkoba. Pembunuhan juga sama. Orang Indonesia itu mudah sekali memaafkan temannya, tetangganya. Tapi kalau sudah efek dari narkoba, bunuh itu jadi mudah itu. Jadi, nah, Anda juga harus fair, jangan. Tapi yang penting saya profesional nganter, ya. Nggak mau tahu dia latar. Meskipun kita tidak boleh neliti orang, ya nggak boleh tajasus, nggak boleh neliti ini. Tapi yang jelas kamu tahu, yang jelas kamu tahu, ya harus dihindari karena memang di semua profesi pekerjaan tuh utamanya kata Rasulullah SAW itu memperhatikan halal haramnya. Tapi ya saya ulang lagi, tidak boleh sok suci, tidak boleh tajasus, tidak boleh neliti orang lain. Tapi kalau yang jelas-jelas untuk maksiat maka harus kita hindari. Termasuk masjid sekalipun. Dulu zaman Nabi itu ada masjid namanya Masjid Diror. Untuk memecah konsentrasi sahabat. Sahabat itu begitu mencintai Nabi, mencintai Rasulullah. Ada orang kafir pinter, orang munafik pinter. Ini Muhammad harus ditandingi. Cara nandingi Muhammad jangan pakai dangdutan, jangan pakai bar, tapi pakai masjid. Karena ini suasananya kesannya bagus. Dibikin masjid tandingan supaya orang tidak ke Muhammad semua, tapi ke masjid ini. Ini pikirannya orang munafik. Artinya jangan kira terus masjid bebas hukum, ya enggak juga. Masjid juga bisa kena semprit karena ini mendirikannya untuk bikin apa? Tandingan, untuk bikin masjid diror, kalau istilahnya Quran masjid diror. Semua sarana kebaikan juga gitu. Yayasan yatim piatu juga kena hukum, pondok juga kena hukum, semuanya kena hukum. Ada orang ingin jadi kiai padahal tidak pernah ngaji, terus bikin pondok. Akhirnya dia dipanggil Pak Yai, anaknya dipanggil Gus, padahal najis saja tidak tahu. Itu kan kasihan umat, akhirnya ada penyelewengan. Jadi semuanya kena hukum. Jadi Anda jangan tersinggung ketika saya cerita fikih untuk para teman-teman yang di Grab, karena memang semuanya kena hukum, bukan ya? Mesra dengan istri juga kena hukum. Orang terlalu mesra dengan istrinya pasti ibunya terlantar, karena menuruti bojo dan menuruti ibu gitu. Kalau nuruti ibu istrinya yang terlantar. Yang loyal sama teman ya istrinya terlantar. Yang takut istri temannya terlantar. Jadi semuanya kena hukum tanpa terkecuali. Nah, saya cerita sedikit tentang sholat karena orang-orang Grab ini banyak yang sholat, kemudian harus cepat-cepat. Dulu ketika sahabat punya imam yang lama sekali kalau sholat, sehingga si sahabat yang satu yang petani ini mufarokoh itu memisahkan diri, kemudian imamnya diselip. Itu boleh memang dalam fikih. Kamu niat mufarokoh dulu. Mufarokoh itu niat bahwa kamu memutus hubungan dengan imam, kemudian meneruskan sholat sendiri. Singkat cerita, dua orang ini berdebat, Mu'ad sama Ar-Ra'i yang penggembala ini. Kamu munafik, sholat kok meninggalkan imam. Terus yang satu bilang, kamu keterlaluan, sholatnya lama sekali. Singkat cerita, dua orang ini lapor ke Rasulullah SAW. Uniknya Nabi itu membenarkan yang petani tadi. Kamu Mu'ad jadi masalah. Agama ini tidak boleh jadi problem. Kalau kamu ngimami orang, jangan lama-lama. Di situ ada ibu-ibu yang ditunggui anaknya yang sedang menyusu, banyak petani yang nunggu macam-macam.
Kayak pegawai POM ya ditunggu shift temannya, pegawai Indomaret juga gitu, apalagi Grab mungkin ditunggu penumpangnya macam-macam. Sehingga kebaikannya teman-teman yang kerja serabutan begini juga bergantung kebaikan imam tadi. Kalau sholat itu tidak boleh lama-lama, apalagi wiridan, sholatnya aja nggak boleh lama-lama, apalagi wiridannya. Nah, kadang-kadang orang ngira kebaikan tuh nggak ada sempritnya, ada juga. Sholat tuh ya disemprit sama Nabi, kalau terlalu lama juga disalahkan, karena nanti agama ini menjadi apa? Menjadi problematika. Nah, termasuk kebaikan kita ketika membolehkan ya, atau mentoleransi atau mendukung pekerjaan mulai Grab dan lain-lain adalah agama ini rahmatan lil alamin. Dulu ada seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, boleh enggak kita ngegeng di perapatan gitu? Kata Nabi, ya jangan kalau bisa, tapi kita harus natahaddas, itu tempat kita jagungan di perapatan, di tempat-tempat umum lah, kira di halte, terus kata Nabi, enggak apa-apa, tapi fa'atut thoriq haqqaha, kamu harus memberikan hak jalan itu. Apa hak jalan itu? Satu, kamu amar ma'ruf, kalau bisa ya nahi mungkar, kemudian bikin suasana orang lainnya menjadi aman. Nah, ini yang catatan. Kalau hitung saja, yang ikut Grab itu berapa? Nah, ini tuh energi besar kalau di atas 100, berapa? 100 ribu. Hitung ya teman-teman di Grab, 100 ribu. 100 ribu ini kalau soleh semua, atau setengah soleh lah, kalau soleh banget keberatan ya soleh setengah soleh. Itu tuh ada, ini sudah saya pikir, ada kebaikan yang menyebar di seluruh Nusantara yang berjumlah 100 ribu. Ini luar biasa. Ada kecelakaan dia menolong pertama, ada pemerkosaan menolong pertama, mungkin ada pencurian, ada apa. Maka kata Nabi, kamu kalau harus di jalan, itu kamu berkontribusi amar ma'ruf nahi mungkar. Saya sering ke Jogja karena saya mulai 98 di Jogja. Ya sering di terminal malam-malam. Saya ketika kecil itu sering diceritain orang nggak berani ke terminal ini banyak preman, nggak boleh ke terminal ini karena banyak preman. Ya mulai dari Sumatera, Jawa, hampir seluruh Indonesia. Kalau jam sekian sampai sekian sudah nggak berani karena banyak apa? Preman. Itu uniknya, preman-preman itu selain dulu ditangani tentara dan polisi, itu urusan negara ya kali itu, dan kita ngapresiasi. Itu hilangnya yang permanen itu bukan saja ditangani ABRI dan polisi, TNI dan polisi, tapi ditangani kultur. Banyak mulai orang soleh, santri dagangan di situ, ada ojek mangkal di situ, supir taksi mangkal di situ. Terus di sini orang-orang soleh yang menghalau ketika ada perempuan digoda atau perempuan dicopet atau apa. Terus lama-lama jadi kultur bahwa kebaikan ini dominan. Setelah kebaikan dominan ini otomatis menyingkir sedikit demi sedikit. Jadi selain negara ini harus melakukan sesuatu yang seharusnya, yaitu menjaga masyarakat dari kriminalitas, sebetulnya yang paling awet dan paling mudah dilakukan itu tadi, kebaikan harus menjadi kultur bersama. Sehingga kalau terminal kemudian ada mbak-mbak jilbaban yang dagang, terus pak-paknya soleh, ada musola yang hidup, ojeknya juga gitu, terus supir taksinya, lalu kebaikan ini menjadi nilai bersama. Saking jadi nilai bersama, ibu-ibu yang takut atas dirinya nggak ngojek kecuali pak ini karena terkenal amanah, nggak naksi kecuali pak ini karena terkenal amanah. Dan kita Indonesia itu ingin seperti itu, sehingga amanah ini menjadi nilai bersama dan otomatis menjadi keamanan bersama. Corong Jawa itu tego nitipno anake karena dijamin aman, tego nitipkan istrinya juga karena dijamin aman. Nah, kalau kebaikan ini juga menjadi satu nilai jual dan kita bisa mengawal secara serius, itu alhamdulillah betul. Lah dimulai dari mana? Satu, mental kita takwa. Kedua, sistem sosial, bahwa kita terkoneksi oleh indukan ya, juga terkoneksi oleh kepolisian. Maksudnya karena kita terdaftar, kalau ada anak hilang kan tinggal ini yang bawa wahyu misalnya. Nah, jadi saya mohon semohon-mohonnya, kebaikan ini harus jadi nilai bersama. Setelah terminal itu banyak orang baik, otomatis yang ini tuh menyingkir. Akhirnya apa? Nanti yang bos-bosnya toko itu ya hanya nitipkan sama orang soleh, yang mau nge-grab juga hanya titip sama yang soleh, gitu seterusnya, sehingga jadi siklus kebaikan yang bersama.
Nah, ini yang dimaksud Quran wa tamiru bainakum bima'ruf. Iktimar itu namanya urusan bersama. Ya, saya ulang lagi ya. Jadi orang Arab kalau bilang iktimar itu urusan bersama, sehingga bahasa Arabnya konferensi besar itu kalau di NU disebut apa? Muktamar. Muktamar itu menjadikan urusan publik dirembuk, itu namanya apa? Muktamar. Nah, di antara kebaikan yang diinginkan Islam itu wa tamiru bainakum bima'ruf. Urusan kebaikan ini menjadi urusan apa? Bersama. Biasa contoh itu kecil saya itu mesti dikandani sama orang-orang tua, jangan di terminal ini sampai jam ini, jangan di perapatan ini ketika sudah jam begini. Tapi barokahnya orang soleh bertebaran di mana-mana itu. Yang tukang Grab ya di mana-mana, yang penjaga toko ya banyak yang soleh, yang ngojek, yang macam. Sehingga di terminal itu nyari tempat sholat ya gampang, cari tempat duduk ya gampang, nyari orang amanah ya gampang. Bahkan lama-lama yang nggak amanah ini nggak laku. Dan ini yang kita inginkan. Dan ketika nggak laku, akhirnya dia kalau ingin laku harus amanah, atau ingin laku harus tobat. Nah, agama ini urusan bersama, sehingga Allah mengistilahkan wa tamiru bainakum bima'ruf. Jadikan kebaikan ini urusan bersama. Sehingga karena ini urusan bersama, ketika kita jadi kiai juga harus, kalau misalnya tadi ada Gojek kok makmum, atau Grab kok makmum, atau supir bis kok makmum, kiainya harus cepat sholatnya. Jangan baca surat Baqarah, nanti domel-domelin apa penumpangnya. Begitu juga ibu-ibu menyempatkan jamaah, waktunya tidak lama, di rumah sudah ditunggu anaknya yang masih menyusu. Makanya Nabi ngendikan idza amma ahadukum as-sholata falyukhaffif. Kalau kamu jadi imam, sholatnya harus relatif cepat. Fa inna fihim ad-dhaif badal hajat. Di antara makmum itu yang banyak punya urusan. Selain ada yang lemah, ada yang punya banyak urusan. Nah, terus ketiga, masalah kekayaan hati. Kekayaan hati ini penting sekali karena rata-rata teman di Grab itu kan miskin lah. Tapi jangan miskin sampai miskin hati itu. Bahwa kamu nyari nafkah itu sudah ibadah, berkelana di bumi Allah juga ibadah, menyaksikan macam-macamnya orang itu juga ibadah. Bahkan menambah khazanah ilmu. Di antara warisan ilmu yang kita dapatkan dari Rasulullah SAW, misalnya kamu jalan-jalan, punya kaki dua, punya tangan dua. Gara-gara jalan-jalan sering ngerti orang yang buntung. Alhamdulillah meskipun saya hanya Grab, masih punya kaki tuh, terus ketemu orang buta ya gitu. Alhamdulillah ladzi afani mimma btalaka bih. Alhamdulillah saya terselamatkan dari seperti itu. Sehingga melihat orang maksiat juga gitu. Saya meskipun gini terselamatkan dari tempat maksiat, dari sehingga hidup itu tidak nelongso gitu. Ada nilai lebih yang kita punyai. Jadi di antara kebaikan Islam adalah orang disuruh ingat sisi nikmat. Nah, kalau nikmat itu sudah ada semua, kata Imam Ghazali, nikmat hidup. Kata Imam Ghazali, jika nggak ada kenikmatan yang Anda punyai, kamu datang ke kuburan. Disuruh datang ke kuburan. Dan kamu bilang begini, kenikmatan kembali ke dunia adalah kenikmatan yang diinginkan mulai yang mati zaman Nabi Adam sampai kiamat. Jadi kalau Fir'aun yang pernah jadi raja, Namrud, semuanya, bahkan orang-orang soleh sekalipun, kalau kamu tanya keinginan terbaiknya apa? Ingin kembali hidup untuk membenahi kesalahannya zaman hidup. Artinya apa? Kehidupan yang kita miliki sekarang adalah kenikmatan yang dirindukan mulai yang mati zaman Nabi Adam sampai kiamat. Maknanya apa? Kita punya kenikmatan yang luar biasa karena kenikmatan yang dirindukan oleh orang yang sudah mati mulai dulu sampai sekarang. Apapun masalah hidup Anda ini punya kenikmatan yang enggak tertandingi, yaitu namanya hidup. Barokahnya hidup itu kita bisa tobat. Setidaknya ingin tobat. Kalau nggak bisa tobat, ingin tobat. Makanya di Indonesia itu banyak nyuwun sewu, banyak maling yang anaknya itu soleh. Karena kalau ngandani anaknya tetap gini, wes le bapak tok sing lakoni kuwi ojo. Bapak tok yang alami ini kamu jangan. Banyak di Indonesia orang nggak bisa baca Quran, anaknya hafid. Karena setiap bodoh itu tidak diwariskan. Wes le bapak tok sing bodoh kuwi ojo bodoh.
Mungkin teman-teman di Grab juga gitu, bapak tok cong sing nasi pengennya kowe ojo. Jadi kebaikan begini itu akan terus-menerus diwariskan. Sehingga banyak orang tidak tamat SD anaknya dosen, nggak tamat SMP anaknya dekan. Karena setiap dari kita itu cita-cita kebaikannya menurun ke anak cucunya, keburukannya berhenti di dia. Cara wong Jawa itu bapak tok sing nglakoni. Nah, di sini saya jelaskan tentang kekayaan rohani. Jadi saya mohon ketika Anda jalan-jalan ngantar penumpang itu harus sering muji Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya bacakan ayatnya at-taibunal abidunal hamidun. Orang baik itu yang tobat, yang ahli ibadah. Di antara definisinya itu as-saihun, yang sering jalan-jalan. Siaka itu jalan-jalan. Jadi orang paling bejo sak dunia itu sampai harus jalan-jalan ibadah dapat uang. Tapi syaratnya ibadah. Sekali tidak ibadah dapatnya masalah kan? Sering goncekkan orang cantik terus ingat istrinya tidak cantik. Sering goncekkan orang yang sopan, yang santun terus ingat andekan ini istri saya di rumah rewel gitu. Jadi kalau kamu tidak taat itu adanya penyesalan. Di lampu merah ada orang naik Ferrari, naik Alphard, sementara kamu di rumah hanya mobil butut, kadang malah tidak punya mobil. Jadi kekayaan rohani itu dimulai dari mana? Dimulai dari taat. Cara berpikir itu taat, bukan maksiat. Sekali Anda cara berpikir maksiat, maka adanya hanya penyesalan. Semakin pengalaman di luar, semakin penyesalan. Karena di luar sana banyak orang yang dapat nikmat yang lebih dari Anda. Tapi sekali Anda taat, kamu akan mensyukuri apa yang Anda miliki dan tidak pernah ingin sama yang dimiliki orang lain. Sehingga orang-orang yang sering pergi itu sama Allah dipuji. Jadi tidak ada nabi kecuali di antara ibadahnya itu jalan-jalan. Fasiru fil ardi. Sehingga semua nabi itu mesti pernah melakukan perjalanan internasional. Rasulullah Muhammad SAW pernah jalan-jalan sampai ke Syam, padahal beliau orang Mekah. Nabi Ibrahim yang orang Syam pernah perjalanan sampai ke Mekah. Karena di antara kearifan itu ya dimulai dari apa? Jalan-jalan tadi. Kamu ngerti orang yang macam-macam. Makanya di antara kebaikan umatku kata Nabi itu siyahah fil ard, sering berkelana. Tapi tentu untuk mengambil pelajaran. At-taibunal abidunal hamidunas saifun. Nah, agama mensupport itu. Sehingga kata Nabi, jika ada orang kok sholat qobliyah, ba'diyah semuanya di masjid, sama Nabi ditegur, la taj'alu buyutakum kuburan. Rumah kamu jangan jadikan kuburan, harus dapat jatah apa? Sholat. Kata ulama, kalau ada orang sering sholat di satu titik, itu ditegur. Kamu harus ganti titik yang lain supaya saksi bahwa kamu di bumi sholat itu banyak. Jadi kita ya punya nilai positif juga tentang apa? Karena kita sering siyahah, kalau bahasa Arabnya itu sering keluyuran, saksi kita kebaikan juga banyak. Tapi pesan saya paling pokok tadi ya, jadikan komunitas kebaikan itu punya nilai jual. Syukur-syukur fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya kita bersyukurlah di Indonesia. Saya masih ingat kecil saya itu ya sekitar saya umur 15-14 tahun. Setiap mau pergi itu pesannya orang-orang yang sering pergi itu, jangan masuk terminal jam ini di perapatan itu, karena yang namanya preman itu dulu dominan. Sekarang buat sampai jam 2 ada orang pakai jilbab, kadang ya orang pakai peci, yang nggak pakai peci pun ke musola sholat terus. Yes, pokoknya kebaikan itu jadi komunitas dan jadi nilai jual. Bahkan tadi misalnya ibu-ibu yang pergi malam itu kan mesti ada orang-orang yang jadi langganannya karena terkenal apa? Amanah. Yang dititipi anak juga pilih orang yang terkenal apa? Amanah. Nah, nilai amanah ini harus kita jaga terus supaya kamu ya bisa bekerja, orang lain juga nyaman karena amanah tadi, Allah juga senang karena amanah itu perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Indonesia harus menuju ke sana. Pemimpin juga harus gitu. Pemimpin bawaannya amanah, bawaannya apa, yang memilih dia juga senang karena nggak malu lah. Tapi kalau kita milih ternyata kita pilih tahu-tahu ditangkap KPK kan ya malu gitu. Dulu kita kampanye mati-matian, ternyata dia ditangkap KPK. Tapi kalau dia amanah kan ya senang. Sama kalau tukang Grab ketangkep satu karena
penodaan atau karena pengkhianatan, yang malu juga semua, karena kadang-kadang nanti digeneralisir seakan-akan semuanya seperti itu. Tapi dengan reputasi panjang, nggak pernah terjadi apa-apa dalam Grab, kan otomatis lainnya juga terangkat. Nah, ini yang dimaksud wa'tamiru bainakum bima'ruf. Jadikan kebaikan itu urusan bersama. Makanya andekan negara itu sudah mengoptimalkan polisi, TNI untuk meringkus preman, oke, itu baik. Tapi ya lebih awet lagi kalau itu ditopang apa? Masyarakat. Karena yang nggak amanah terkucilkan, terus akhirnya Grabnya nggak laku, akhirnya dia dipecat, akhirnya kan yang maksiat hilang, yang kriminal hilang, yang ada hanya Grab-Grab yang baik. Begitu juga di dunia apapun. Itu yang dimaksud wa'tamiru bainakum bima'ruf. Jadikan kebaikan ini urusan apa? Bersama. Nah, karena kita baik, otomatis jadi teladan yang baik bagi anak kita, istri kita, tetangga kita. Dan karena kita baik, maka terhormat. Sehingga orang melihat Grab itu simpatik, respect, karena reputasinya baik. Nah, karena orang respect, tidak dicibir. Barokahnya tidak dicibir, tidak mangkel. Barokahnya tidak mangkel, tidak saling ejek, bahkan tidak saling bunuh. Coba kalau kita jelek, dicibir orang, kita dalam keadaan mabuk, tidak terkontrol, bunuh. Jadi efek dari maksiat itu begitu buruknya. Sehingga penelitian itu mengatakan kebanyakan kecelakaan ya pemicu utamanya rata-rata ya nyupir dalam keadaan mabuk. Beberapa nyuwun sewu kasus-kasus kriminal rata-rata ya dipicu oleh hal-hal seperti itu. Makanya meskipun di luar saya tolong hindari narkoba, hindari hal-hal yang maksiat supaya pekerjaan Anda ini barokah. Kemudian yang terakhir saya beri ijazah tentang Al-Fatihah ya, karena ini surat yang populer. Kalau saya ijazahi Quran 30 juz pasti sampean nggak hafal. Atau ijazah surat Baqarah, kalau mau Baqarah mau. Ijazahi surat Baqarah mau 2 juz setengah. Mau Mas Asep? Ya Fatihah aja yang gampang ya. Nah, itu. Ya kulhu Fatihah ini paket ringan ini. Tapi pahalanya apa? Besar. Ini beda ya, artinya selama ini mungkin Anda baca tapi monoton ya. Tapi ini saya bacakan teks aslinya tentang istilahnya itu mazaya itu kelebihannya Fatihah. Saya baca Arabnya dulu, nanti ini terakhir ini ijazah. Tadi kan saran-saran umum tentang sosial. Ya, pokoknya jadikan kebaikan itu punya nilai sosial yang baik lah. Jadi nanti orang yang nggak amanah nggak laku, ya calon bupati, gubernur, presiden yang nggak amanah juga nggak laku. Begitu juga kiai yang tidak amanah juga nggak laku, suami yang nggak amanah juga nggak laku, istri yang nggak amanah juga. Sehingga kebaikan ini jadi nilai sosial yang dalam tanda kutip sudah keniscayaan ya. Yang diinginkan Allah itu seperti itu, bukan kebaikan yang dipaksakan karena kekuatan negara. Maksudnya kalau bisa kebaikan itu tidak usah dipaksakan. Memang sudah satu kebutuhan. Tak cerita-cerita di negara maju itu, bahkan apapun jatuh itu nggak ada yang ngambil apa. Makanya gambarannya Mekah Medina kan gitu kan, barang jatuh nggak ada yang berani apa ngambil. Itu saking sudah jadi sistem. Sehingga banyak negara di Eropa itu yang sampai nggak punya tentara, nggak punya polisi karena kebaikan sudah. Nah, kita kan masih capek, polisinya aja capek, apalagi masyarakatnya, karena ya kebaikan itu belum jadi nilai apa bersama. Nah, kita selain ditopang negara, ada polisi, ada tentara, itu kita usahakan kebaikan itu jadi nilai apa bersama. Tadi wa'tamiru bainakum bima'ruf. Dan kita punya reputasi yang bagus dalam bab ini. Saya masih ingat kecil saya itu yang jilbaban hanya keluarga kiai. Sekarang rata-rata masyarakat itu jilbaban. Dulu yang sekolah SMP, SMA itu jilbaban kadang dulu malah dilarang ya, harus sama seperti itu seragamnya. Sekarang sudah boleh dan nyaman. Lama-lama yang dapat simpatik ya yang pakai pakaian model tertutup seperti itu. Lama-lama gamane cara wong golek mantu ya golek yang seperti itu daripada yang blodor. Lama-lama jadi nilai bersama. Ya ingin saya seperti itulah. Di terminal juga sama. Orang mau makan cari warung yang kelihatan ada ayat kursinya, pakai jilbab, atau paling enggak dia enggak mungkin lah nyuguhkan yang tiren atau yang haram. Akan ada garansi sosial, ada apa?
Ada garansi apa? Sosial dengan penampilan yang soleh itu kan, masa iya nyuguhkan oplosan babi gitu misalnya itu. Jadi nilai sosial itu harus ya tadi harus benar-benar jadi nilai. Sehingga negara biar gak capek-capek. Polisi juga gak capek kan karena tugasnya corong Jawa mau ngawat-ngawati tok, tapi tidak perlu tegang karena kebaikan sudah jadi nilai apa? Bersama. Ya, ingat-ingat ya ayatnya tadi wa tamiru bainakum bima'ruf. Jadi kebaikan itu harus jadi nilai bersama. Iktimar itu menjadi urusan bersama. Makanya kalau kita rapat besar disebut apa? Muktamar. Muktamar itu urusan bersama. Tadi imamnya sholat juga menopang Gojek karena nggak lama-lama nopang Grab, nopang Kernet, nopang penjaga Indomaret, penjaga bensin, pom bensin. Lah dia hanya punya waktu 5 menit terus imamnya baca Baqarah kan. Iya imamnya mursyid, mungkin dia tambah lama tambah dapat aplaus dari muhibbinnya, tapi makmumnya dia tambah lama tambah dapat penghormatan dari pecintanya, tapi kitanya wah khusyuk wali kan, dia dapat status naik lah, kita yang sudah tidak ikut jadi wali diganggu apa? Pekerjaan. Kalau ada imam seperti itu sampai mufaroqah saja, niat ya Allah sampai sini saja saya makmum orang itu, silakan orang itu punya urusan sendiri dengan jenengan ya sudah, atau salib saja apa? Ya, itu boleh kalau dalam fikih namanya apa? Mufaroqah. Mufaroqah itu niat, tapi kamu jangan langsung selonong mufaroqah, niat dulu pamit sama Allah bahwa sekarang mau mufaroqah. Tapi ya jadi sholat yang aneh kan, imamnya masih rukuk, kamu terus sujud, terus apa-apa selesai ya. Mungkin dalam pandangan itu orang lain ini maksudnya makmum gimana ini. Tapi sudahlah Allah Maha tahu. Insya Allah dimaklumi. Ya saya baca tentang Fatihah ya, karena sampean pasti sering baca Fatihah. Supaya apa? Sekaligus jadi jimat lah gitu. Jadi kalau kamu sering di jalan-jalan yang mungkin sepi atau mungkin kan tidak semua teman Grab itu nasibnya bagus yang di Semarang Jogja, mungkin yang di Kalimantan di Papua kan ada yang 10 kilo gak ketemu rumah ya kan, yang lihat di TV itu kan kasihan kan, udah 10 kilo gak ketemu rumah, penumpangnya kewekar preman tuh kan, ini makan orang enggak kan udah kan ujiannya dua, kalau penumpangnya cantik itu ya kecoba syahwat, kalau preman takut, jadi orang tuh selalu ujian nih. Sing sedengan itu kan jarang orang. Jadi kalau penumpangnya perempuan cantik ujiannya itu syahwat, kalau preman ujiannya ketakutan. Kalau orang yang lemah bawa uang ujiannya kamu ingin garong. Jadi hidup itu memang semuanya ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Makanya saya sering ditanya oleh teman-teman, Gus, nah ujiannya kenal wong wedok elek piye? Sama. Kenal wong ayu ujiannya syahwat, kenal wong elek ujiannya ngenyek, itu sama-sama dosa. Syahwat ya dosa, ngenyek juga dosa. Welek keriting untuk metu ya dosa, ngomong gitu. Kadang-kadang orang berpikir enak kancanan wong elek gak dosa. Kata siapa kancanan wong elek itu ya dosa, karena bawaannya ngenyek. Ngenyek itu menyepelekan itu. Makanya saya itu ya gak mau berteman sampean. Nanti kan bawaannya ngenyek atau seneng ya tidak tahu. Ya sudah ada takdir saja, kalau ketemu ya tak ulang ngaji gitu. Tapi ini ngaji terakhir, setelah ini ngaji biasa aja, tidak usah resmi gini. Ngaji kok resmi aneh. Pokoknya nanti suatu saat kalau pandemi sudah berlalu saya akan ngaji Rebona, lalu ini ngaji. Ini ngaji yang kurang bagus karena ngatur kiai kurang berkah ini. Nanti tapi ya lumayan lah masih mau ngaji. Ngaji kok tanggal ini jam ini. Sekarang suatu saat kamu tak panggil, Mas Wahyu datang ke sini jam ini, tidak mesti bisa. Mungkin pas ada acara apa, oh, maaf ke sini pas ngecek pas apa. Jadi ya sudah, tapi tak maafkan, enggak apa-apa. Takdir ya kan. Tak bacakan supaya sampean tahu keramatnya bismillah. Nah, sebelum saya bacakan bismillah Fatihah, tak beritahu tentang ilmu tafsirnya karena ini penting sekali. Fatihah itu dawuhnya Allah, tentu itu dawuhnya Allah. Saya ulang lagi, itu kalam Allah. Tapi yang sudah diberikan kesampaian ke kita semua. Sehingga seakan-akan itu menjadi dawuhnya kita ke Allah. Jangan salah loh ya. Fatihah itu dawuh Allah tapi sudah diberikan ke kita. Sehingga posisi kita itu yang punya itu. Nah, kenapa ini perlu dijelaskan? Karena nanti ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau itu masih kalam Allah, berarti Allah ngomong ke kamu, ngendikan ke kamu, kepadamu aku menyembah. Masa Allah menyembah kamu?
Nah, sehingga ilmu tafsir itu menyelesaikan itu dulu ya. Saya ulang lagi ya, sebelum sampean sering baca Fatihah, aku yakin ya sering baca. Tapi barokahnya ndak paham itu ndak pernah janggal. Enggak paham itu ya penting supaya ndak iskal, ndak janggal. Sebetulnya di kalimat itu ada yang janggal. Kalau Fatihah itu kalimatnya Allah atau kalam Allah, bagaimana dengan kata-kata iya kana budu? Masa Allah ngendikan ke kita, kepadamu kami menyembah. Masa Allah menyembah kita? Maka penyelesaiannya secara ilmu tafsir gimana? Semua ulama mengatakan, bukan satu dua, semuanya mengatakan di Fatihah itu semuanya diberi kawalan kalimat. Saya ulang lagi ya, di Fatihah itu semuanya diberi awalan kalimat qulu, katakan wahai hambaku begini. Ya, katakan wahai hambaku begini. Nah, begini ini pelajaran dari Allah yang sudah diberikan ke kita. Terus kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil, termasuk kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan bayangkan Allah ngendikan ke kita. Kalau Allah ngendikan kita berarti gini, hei wahyu ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan saya jalan yang benar. Nah nanti kamu terus, ya Allah, Anda aja minta tolong saya minta tolong siapa kan, jadi panjang kan. Ya, saya ulang lagi ya. Jadi itu di Ulumul Quran diterangkan gimana? Sebelum baca Fatihah, ya. Fatihah itu kalamullah, ngendikane Allah, tapi yang sudah diajarkan ke kita dan sudah milik kita. Sehingga kalimat itu menjadi milik kita. Tapi ya kalamullah, tetap kalamullah, tapi sudah menjadi milik kita. Udah paham ya? Ya pinter naon. Ya, karena kalau tanpa penjelasan seperti ini Anda akan iskal. Bagaimana Allah, iskal itu janggal, bagaimana Allah mengatakan iya karena butuh. Kan jadi aneh ya. Ya, jadi tak jelaskan secara ilmiah ya. Jadi kata ulama-ulama tafsir, ayat-ayat Quran seperti ini sebetulnya dimulai dari qulu, apa? Meskipun nggak dilafatkan. Itu kan sama dengan qul huwallahu ahad Muhammad. Katakan kalau Tuhan itu satu. Ya namanya Quran itu kan kalam Allah, membina nabinya, membina umatnya. Makanya dikatakan atau enggak, di sini tersembunyi kata qulu, katakan. Ya. Jadi ya ibarat apa itu? Kamu ngajari anak kamu lah. Panggil jenengan bapak kula. Itu maksudnya anak itu, kalimat itu kalimat kamu, tapi kamu ajarkan ke anak kamu. Terus anak kamu bilang, Pak jenengan bapak kula. Nah, ketika kamu mengatakan jenengan, bukan kamu mengatakan jenengan anakku, berarti anakmu itu bapakmu, kan lucu kan. Anak kamu ajari jenengan bapak kula, kamu engkau bapak saya. Terus anak kamu mengulang jenengan atau kamu bapak saya. Berarti itu kalimat yang kamu ajarkan, tapi sekarang sudah milik anak kamu. Kalau itu kalimat kamu kan lucu, masa anak kamu bilang bapak. Nah itu seperti itu. Jadi ulama memberi solusi atau jawaban iya karena abudu, iya itu